Banyak bapak-bapak dan rekan-rekan sering bercanda dengan saya. Katanya laki-laki kalau tidak minum alkohol itu ibarat keris tanpa pamor, tidak punya wibawa dan kehilangan taji. Terutama arak bakik, jenis tanaman herbal berwarna ungu pekat yang sudah lama dipercayai kaum pria sebagai ramuan ajaib untuk urusan ranjang dari tengah hutan. Setiap kali merasa sakit pinggang, lutut lemas, atau saat performa di ranjang mulai kendur, bapak-bapak langsung sibuk mencari akar ini untuk direndam dalam arak. Ada kepercayaan sederhana bahwa karena ini akar alami, maka semakin banyak diminum akan semakin sehat. Kalau tidak kuat secara stamina, ya kuat secara fisik. Namun, ada kenyataan yang berbanding terbalik dan cukup mengerikan yang jarang diperhatikan orang. Bagi pria yang memasuki usia 60 tahun, usia di mana sistem penyaringan hati dan ginjal sudah mulai menua, serta pembuluh darah tidak lagi elastis, arak obat jika dibuat dengan cara yang salah justru akan menjadi pisau bermata dua yang paling tajam. Faktanya, selama lebih dari 20 tahun praktik, saya telah menemui banyak kasus di mana bapak-bapak harus dilarikan ke dokter karena tekanan darah melonjak drastis, jantung berdebar kencang, hingga kadar enzim hati yang melambung tinggi, hanya setelah waktu singkat mengonsumsi arak bakik buatan sendiri. Mengapa bisa begitu? Masalahnya bukan pada tanaman bakik itu sendiri, melainkan pada cara kita mengolahnya. Kesalahan paling umum adalah merendam seluruh bagian akar, termasuk inti kayu yang beracun di dalamnya, atau menggunakan alkohol dengan kadar terlalu tinggi yang membakar lapisan lambung. Dan kesalahan terbesarnya adalah meminumnya layaknya sedang pesta miras sampai mabuk, bukannya meminumnya sebagai obat. Bakik sebenarnya sangat berharga. Dalam pengobatan tradisional, ia dikategorikan sebagai herbal penguat ginjal dan penambah stamina yang mampu menghangatkan energi yang lemah, memperkuat tulang, serta sangat efektif membantu mengatasi masalah impotensi dan ejakulasi dini. Namun, untuk mengubah akar yang kasar itu menjadi obat mujarab dan bukan racun, kita harus mematuhi proses pengolahan yang ketat, yaitu membuang total zat yang bisa memicu gangguan jantung. Dalam video hari ini, saya akan membantu bapak-bapak membuang semua cara lama yang hanya berdasarkan katanya-katanya tanpa dasar medis. Saya akan membagikan tepat 3 metode merendam arak bakik standar medis yang dirancang khusus untuk kondisi fisik pria di atas 60 tahun. Kita akan mulai dari resep paling sederhana hingga ramuan kombinasi 6 bahan yang membantu memulihkan vitalitas secara menyeluruh. Dan yang terpenting adalah prinsip keselamatan mati-matian untuk memastikan setiap sloki yang Bapak minum adalah sloki kesehatan yang membantu menemukan kembali kekuatan dan kepercayaan diri bapak-bapak sekalian. Sebelum kita masuk ke resep rendaman yang spesifik, saya minta bapak-bapak berhenti sejenak dan ingat baik-baik hal ini. Ini adalah prinsip paling krusial. Penentu apakah botol arak Bapak itu obat atau racun, yaitu mutlak harus membuang inti kayu dari akar bakik. Banyak orang karena merasa sayang atau malas, hanya mencuci bersih lalu merendam seluruh akarnya agar terlihat bagus di dalam botol. Atau yang lebih berbahaya, bapak-bapak membeli arak rendaman jadi yang dijual bebas di pasar tanpa label jelas. Penjual demi keuntungan dan kecepatan biasanya langsung menuangkan arak dan merendam semuanya, termasuk inti kayunya. Ini adalah kesalahan fatal, terutama bagi sistem kardiovaskular pria di atas 60 tahun yang sudah sensitif. Bayangkan akar bakik ini seperti ikan empurau atau ikan gabus. Bagian dagingnya sangat bergizi dan enak, tapi bagian empedunya pahit dan beracun. Begitu juga bakik. Menurut pengobatan tradisional dan penelitian farmakologi modern, seluruh saripati untuk penguat ginjal dan stamina ada pada bagian daging akar, yaitu lapisan kulit yang tebal dan berair yang berwarna ungu pekat saat matang. Di sanalah terdapat zat aktif yang merangsang produksi testosteron alami dan menutrisi energi ginjal. Sebaliknya, inti kayu keras di tengahnya adalah cerita yang berbeda total. Di dalam inti bakik, terkandung zat seperti rubiadin dan karbohidrat kompleks dalam jumlah besar yang memiliki sifat stimulasi jantung yang sangat kuat. Saat inti ini direndam dalam arak, zat perangsang tersebut akan keluar dan larut dalam cairan. Jika anak muda yang meminumnya, mungkin hanya terasa sedikit berdebar. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah lanjut usia, ini bisa jadi malapetaka tersembunyi. Hal ini menyebabkan fenomena jantung berdebar sangat kencang, dada terasa dipukul-pukul, tekanan darah naik mendadak, perasaan gelisah, mual yang sulit dijelaskan, bahkan menyebabkan pusing dan insomnia kronis. Banyak bapak-bapak mengira rasa panas membara setelah minum arak, bakik,
adalah tanda obatnya bekerja. Padahal bukan, Pak. Itu adalah tanda tubuh sedang mengalami keracunan ringan akibat zat perangsang dari inti kayu tersebut. Alih-alih membantu aliran darah menuju organ vital untuk ereksi, ia malah memaksa jantung bekerja melampaui beban, memompa darah secara serabutan, sehingga lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Prosedur pengolahan standar herbal selalu mencatat, cuci bersih, rendam sampai lunak, lalu wajib buang inti kayunya. Baik bakik, segar maupun kering, membuang inti kayu yang tidak berguna ini adalah wajib. Hanya ambil bagian daging ungu yang lembut dan manis. Jika dilakukan seperti itu, barulah arak kita terasa mantap, tenang, dan saat diminum membuat tubuh terasa hangat dan nyaman. Bukan membuat jantung berdebar dan kaki gemetar. Jadi, jika Bapak berniat merendam sendiri, tolong bersusah payah sedikit di tahap ini. Jika membeli bakit kering, periksa dengan teliti apakah inti kayunya sudah dibuang atau belum. Jangan biarkan sepotong kayu kecil menghancurkan seluruh upaya Bapak menjaga kesehatan. Dan sekarang, setelah memegang prinsip keselamatan ini, mari kita mulai dengan resep pertama. Cara merendam yang paling sederhana namun sangat efektif. Metode pertama yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak-Bapak adalah metode herbal tunggal murni. Ini adalah cara yang paling dasar, cocok bagi siapa saja yang baru memulai atau ingin merasakan dengan jelas aroma asli dari bakik. Keunggulan terbesarnya adalah sederhana, mudah dibuat, namun tetap bisa mengontrol maksimal kualitas bahan obat, menghindari kondisi bahan campuran yang tidak jelas seperti yang sering ditemukan pada arak jadi. Untuk melakukannya, kita perlu menyiapkan bahan-bahan standar berikut. Pertama, 1 kilogram bakik ungu kering. Bapak-bapak perlu memilih jenis akar yang besar, dagingnya tebal, dan jika dipatahkan terlihat warna ungu yang pekat, itulah kualitas premium yang kaya zat aktif. Kedua adalah 8-9 liter arak beras putih. Kadar alkoholnya sebaiknya hanya antara 35-40 derajat saja. Jangan sekali-kali menggunakan arak yang terlalu keras di atas 45 derajat karena akan merusak vitamin dan zat organik dalam bahan herbal. Terakhir, siapkan botol kaca berkapasitas sekitar 10-15 liter yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan total. Ingat, hindari menggunakan botol plastik karena perendaman jangka panjang dapat menyebabkan zat plastik luntur ke dalam arak yang sangat berbahaya. Proses pembuatannya terdiri dari 4 langkah. Saya akan pandu pelan-pelan agar Bapak mudah mengikuti. Langkah pertama adalah pembersihan. Bakit kering yang dibeli biasanya masih ditempeli debu dan tanah di sela-selanya. Bapak-bapak silahkan cuci dengan air hangat suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Air hangat membantu membersihkan lebih dalam dan membangkitkan aroma herbalnya. Setelah dicuci, jika masih berupa akar utuh, ingat untuk memukulnya sedikit agar pecah, lalu tarik keluar inti kayunya seperti yang saya pesankan tadi. Kemudian potong menjadi ruas pendek sekitar 5-7 cm, lalu jemur atau keringkan sebentar sampai benar-benar kering dari air. Langkah kedua adalah tahap sterilisasi. Ini adalah rahasia para ahli arak yang jarang diketahui orang. Sebelum dimasukkan ke botol rendaman, Bapak siram atau bilas sebentar bahan herbal tersebut dengan sedikit arak putih kadar tinggi, sekitar 50-60 derajat. Langkah ini membantu membunuh sisa bakteri atau jamur yang masih menempel, memastikan arak kita meski disimpan setahun tidak akan berlendir atau menjadi asam. Setelah itu, tiriskan selama sekitar 30 menit di tempat yang berangin. Langkah ketiga adalah proses berendam. Bapak susun pelan-pelan bakit ke dalam botol kaca, lalu tuangkan perlahan 8-9 liter arak beras sampai seluruh bahan terendam sempurna. Mengapa araknya sebanyak itu? Karena bakit kering sangat menyerap air. Ia akan menyedot arak dan mengembang. Jika terlalu sedikit, bahan akan menyembul ke permukaan dan mudah berjamur. Setelah itu, tutup rapat-rapat, sebaiknya lapisi mulut botol dengan plastik sebelum ditutup. Langkah keempat adalah ujian kesabaran, yaitu waktu perendaman. Arak yang enak tidak bisa terburu-buru. Bapak perlu menyimpan botol arak di tempat kering, hindari sinar matahari langsung dengan suhu ruangan sekitar 20-25 derajat. Waktu perendaman minimal harus 3 bulan. Pada saat itulah, zat berharga seperti antrasen glikoside baru bisa terekstraksi sepenuhnya ke dalam arak. Warna arak akan berubah menjadi ungu kehitaman yang pekat dan cantik. Jika ada kesempatan untuk mengubur botol di dalam tanah selama sekitar 200 hari, itu akan jauh lebih luar biasa.
Araknya akan terasa lebih halus, mantap, dan aromanya jauh lebih wangi. Setelah 3 bulan, Bapak saring ampasnya, ambil sarinya, dan masukkan ke dalam botol kecil berwarna gelap untuk digunakan sehari-hari. Cukup minum sedikit setiap hari, Bapak akan merasakan perbedaannya. Tubuh terasa lebih hangat, otot dan tulang lebih lentur, namun pikiran tetap jernih dan ringan. Jika metode pertama tadi ibarat kita melakukan olahraga dasar untuk menjaga kesehatan, maka metode kedua ini adalah latihan tingkat lanjut yang dirancang khusus bagi bapak-bapak yang merasa kesehatannya menurun drastis, sering sakit pinggang, dan lutut lemas. Orang yang selalu merasa meriang atau sering buang air kecil di malam hari. Ini adalah ramuan kombinasi multivitamin herbal yang disebut para ahli sebagai ramuan penguat ginjal dan stamina. Formula ini bukan sekedar kumpulan bahan acak, melainkan berdasarkan rasio emas medis untuk menciptakan sinergi kekuatan antar bahan obat. Di usia 60 tahun, tubuh kita sering kekurangan energi, Qi, maupun darah. Jadi jika hanya menguatkan ginjal dengan bakik saja, terkadang belum cukup atau efeknya sangat lambat. Ramuan ini akan menyelesaikan masalah tersebut dengan mengerahkan 6 jenderal herbal untuk bekerja sama menyerang akar kelemahan. Kita perlu menyiapkan 6 bahan emas dengan rasio tepat sebagai berikut. Bakik ungu 200 gram sebagai jenderal utama yang sudah dibuang inti kayunya untuk merangsang energi positif. Cistench nyuk tungdung 120 gram, herbal berharga dari gurun yang membantu pencernaan dan penguat ginjal yang sangat kuat. Rehmania, tukdia, 100 gram untuk menambah darah dan energi dasar ginjal. Dangshen atau ginseng, 80 gram, untuk menambah energi pernapasan agar Bapak tidak gampang ngos-ngosan atau lelah. Duzong, doocong, 80 gram, spesialis mengatasi sakit pinggang dan lutut lemas serta memperkuat tulang. Goji berry, Qi-te, 80 gram, untuk menyehatkan hati, ginjal, sekaligus menjernihkan penglihatan. Dan terakhir, 5 liter arak putih berkualitas dengan kadar sekitar 40-45 derajat. Proses pembuatan ramuan ini lebih rumit, tapi hasilnya sangat sepadan. Kita akan menerapkan teknik pengolahan sangrai dan penghancuran kasar untuk mempersingkat waktu perendaman dan memaksimalkan khasiatnya. Langkah pertama, olah setiap bahan secara khusus. Setiap bahan punya sifat masing-masing. Untuk rehmania, Bapak potong tipis sekitar 2-3 mm, lalu sangrai sebentar di atas wajan besi. Suhu panas akan membantu rehmania tidak terlalu berat bagi pencernaan. Untuk dangshen, kita juga potong tipis dan sangrai sampai aromanya tercium wangi. Khusus cistench, cuci bersih lalu rendam dengan air garam encer sekitar 15 menit, kemudian tiriskan sampai benar-benar kering. Bakik tentu saja tetap harus yang sudah dibuang intinya dan dipotong-potong. Langkah kedua, teknik pemecahan struktur. Ini adalah perbedaan terbesar dari cara tradisional. Alih-alih membiarkan potongan besar, Bapak campur semua bahan yang sudah diolah kering tadi. Kemudian, jika memungkinkan, keringkan campuran tersebut di suhu 55 derajat selama 2 jam. Selanjutnya, gunakan lesung untuk menumbuk kasar atau gunakan blender bumbu untuk menghancurkan kasar campuran ini. Dalam dunia medis, ini disebut teknik meningkatkan luas permukaan kontak. Saat bahan obat dihancurkan kasar, arat akan meresap ke dalam serat obat berkali-kali lebih cepat, menyerap semua inti pati tanpa harus menunggu setahun penuh. Langkah ketiga, perendaman standar medis. Masukkan seluruh campuran yang sudah dihancurkan kasar ke dalam botol kaca. Tuangkan arak sesuai rasio. 1 bagian bahan obat untuk 5 bagian arak. Jadi total sekitar 600 gram lebih obat ini akan direndam dengan sekitar 3-3,5 liter arak sudah cukup ideal. Jika ingin lebih encer, bisa gunakan 5 liter sekalian. Tutup rapat dan simpan di tempat sejuk. Langkah keempat, waktu emas. Berkat teknik penghancuran kasar, waktu perendaman dipersingkat secara signifikan. Menurut standar teknis, cukup direndam minimal 28 hari saja, arak sudah mencapai standar untuk digunakan. Namun, selama proses ini, setiap minggu Bapak ingat untuk menggoyang pelan botolnya sekali atau 2 kali, agar aliran di dalam bersirkulasi, membantu zat aktif larut merata. Saat selesai, Bapak saring melalui kain bersih sekitar 3 kali untuk membuang semua sisa bubuk obat, ambil bagian sarinya yang bening. Arak hasil akhirnya akan memiliki aroma kompleks dari ginseng, kayu manis, dan rasa manis setelah diminum dari goji berry dan rehmania. Diminum terasa sangat halus, tidak menyengat. Ini benar-benar obat penguat menyeluruh,
Tidak hanya soal urusan ranjang, tapi kesehatan fondasi Bapak juga akan meningkat satu level. Metode ketiga yang ingin saya bagikan hari ini adalah metode yang sangat istimewa, yang diibaratkan sebagai ramuan nutrisi di dalam botol arak. Jika dua cara sebelumnya fokus sepenuhnya pada khasiat medis yang kuat, maka cara ketiga ini lebih ke arah penutrisi dan penguatan yang lembut. Ini adalah pilihan sempurna bagi bapak-bapak yang kondisi fisiknya kurus, pucat, kurang darah, atau ingin minum arak obat tapi takut panas dalam. Formula ini mengombinasikan raja akar, yaitu bakik segar, dan raja detox, yaitu kacang hitam dengan inti hijau. Kombinasi ini tidak hanya membantu menguatkan ginjal, tapi juga menyediakan protein nabati, membantu mendinginkan tubuh, membersihkan hati, dan menambah darah dengan sangat baik. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan yang paling segar. 1 kilogram bakik segar, usahakan cari yang baru dipanen yang getahnya masih segar. 1 kilogram kacang hitam inti hijau. Pilih biji yang berisi, jika digigit dalamnya berwarna hijau muda, barulah itu obat yang benar. 2-3 buah lohan kuo. Ini adalah rahasia agar arak memiliki rasa manis alami yang segar tanpa perlu gula batu. Sangat aman bagi bapak yang takut gula darah tinggi. Dan 12-15 liter arak putih kadar 40-45 derajat. Prosesnya terdiri dari 5 langkah teliti. Langkah pertama, mengolah permata hutan bakik segar. Bakik segar saat baru digali biasanya ditempeli banyak tanah merah di sela-sela akarnya. Bapak-bapak harus mencucinya sangat bersih di bawah kucuran air deras, gunakan sikat kecil untuk menyikat setiap sela. Setelah itu adalah tahap terpenting, yaitu memisahkan inti kayu saat masih segar. Mengapa saat segar? Karena saat masih segar, bagian dagingnya sangat lunak dan kenyal. Bapak cukup tekan sedikit dengan tangan atau gunakan pisau untuk membelah memanjang, maka inti kayu bisa ditarik keluar dengan sangat mudah. Jauh lebih mudah daripada saat sudah kering. Setelah dipisahkan, potong sekitar 5 cm dan tiriskan airnya selama sekitar 1 jam. Langkah kedua, membangkitkan aroma kacang hitam. Cuci bersih kacang hitam dan tiriskan. Setelah itu, Bapak siapkan wajan besi. Masukkan kacang dan sangrai dengan api kecil. Aduk terus-menerus selama sekitar 5-10 menit. Jika terdengar bunyi letupan kecil yang menyenangkan dan hidung mencium aroma wangi gurih, berarti sudah cukup. Catatan khusus, Bapak mutlak harus membiarkan kacang hitam mendingin sepenuhnya sebelum direndam. Jika menuangkan arak saat kacang masih panas, arak akan terasa pengap dan tidak enak seketika. Langkah ketiga, menyiapkan rumah bagi arak. Tetap gunakan botol kaca bersih yang sudah dibilas arak keras untuk sterilisasi. Di dasar botol, Bapak belah 2 buah lohan kuo dan letakkan di paling bawah. Rasa manis lohan kuo akan perlahan larut dan menjadi dasar rasa bagi seluruh botol arak. Langkah keempat, semi menyusun lapisan. Kita tidak akan menuangkan semuanya sekaligus. Susunlah seperti kue lapis. 1 lapis bakik segar setebal 5 cm. Lalu taburkan 1 lapis kacang hitam sangrai setebal 3 cm. Begitu seterusnya berselang-seling sampai bahan habis. Cara menyusun ini membantu bahan obat menyatu dengan cara terbaik. Setelah itu tuangkan arak perlahan ke dalam botol hingga merendam seluruh bahan dan beri jarak sekitar 5 cm dari mulut botol untuk ruang ekspansi. Langkah kelima, sabar menunggu hasil. Tutup rapat, bungkus dengan plastik dan ikat kuat mulut botol. Untuk rendaman bahan segar, waktu perendaman perlu sedikit lebih lama untuk menghilangkan sifat getir dari getah segar. Minimal 3 bulan, tapi paling enak jika dibiarkan selama 6 bulan. Setiap bulan Bapak ingat untuk melihat warna araknya sekali. Jika air arak sudah berubah menjadi warna coklat keemasan yang pekat dan tidak ada lendir atau jamur yang mengapung, berarti sudah standar. Hasil akhir arak bakik kacang hitam akan memiliki cita rasa yang sangat unik, aroma wangi dari bakik menyatu dengan rasa gurih dari kacang hitam sangrai, ditambah sedikit rasa manis segar dari buah lohan kuo, sangat mudah diminum, lembut, dan tidak menyebabkan sakit kepala. Memiliki botol arak berharga di rumah barulah setengah dari perjalanan. 50% sisanya yang menentukan apakah itu obat ajaib yang mengembalikan kejantanan atau racun yang merusak tubuh, sepenuhnya bergantung pada cara bapak-bapak meminumnya. Saya harus jujur soal ini, karena saya tahu mentalitas umum bapak-bapak. Kita kalau sudah senang maunya lanjut terus, kalau sudah minum maunya sampai mabuk. Tapi dengan arak bakik, tolong ingat satu prinsip emas.
Ini adalah obat, bukan miras untuk pesta. Alkohol, bahkan arak obat sekalipun, jika digunakan dalam jumlah kecil, akan membantu merelaksasi pembuluh darah, menjadi pengantar agar khasiat obat masuk ke dalam meridian tubuh lebih cepat. Tapi begitu berlebihan, kadar alkohol dalam darah yang tinggi akan langsung menekan balik pusat sistem saraf, melumpuhkan kemampuan ereksi, dan dalam jangka panjang akan menghancurkan sel hati, menyebabkan kadar testosteron anjlok lebih parah daripada sebelum minum. Jadi bagaimana cara minum yang standar medis? Angka emas untuk pria usia 60 tahun adalah 20-30 ml per hari. Bapak-bapak jangan mengira-ngira dengan mata, carilah satu sloki kecil atau cangkir kecil yang biasa digunakan untuk minum teh. Setiap hari cukup 1-2 sloki itu saja. Lebih detailnya untuk setiap jenis arak yang baru kita buat. Jika Bapak menggunakan metode 1, bakik tunggal, atau metode 3, bakik kacang hitam, silakan bagi menjadi 2 kali minum, 1 sloki kecil pagi hari dan 1 sloki kecil malam hari. Khusus untuk metode 2, ramuan penguat ginjal, karena khasiatnya sangat kuat dan konsentrasinya tinggi, Bapak sebaiknya hanya minum 1 kali saja dalam sehari, sekitar 15-20 ml setelah makan malam. Mutlak jangan minum lebih dari 30 ml untuk jenis ini, agar tubuh tidak kaget dan mengalami panas dalam. Waktu minum juga tidak kalah penting. Mutlak jangan minum saat perut kosong melompati. Arak, obat saat perut lapar akan langsung mengiritasi lapisan lambung, menyebabkan rasa perih, dan yang lebih berbahaya adalah membuat gula darah turun drastis secara mendadak. Waktu terbaik adalah sekitar 30 menit setelah makan. Saat itu lambung sudah ada alas makanan, arak akan meresap perlahan, lembut, dan memberikan efek terbaiknya. Dan satu saran tulus dari pengalaman pahit saya, jika suatu hari ada tamu atau pesta di mana Bapak harus minum bir atau miras sosial, maka pada hari itu tolong berhenti minum arak obat. Jangan menggabungkan keduanya. Jangan membawa botol arak obat yang berharga ini hanya untuk saling tantang sampai mabuk berat. Hargailah ia sebagai dosis kesehatan, bukan alat untuk kesenangan sesaat. Kedisiplinan dalam setiap sloki kecil itulah kunci bagi bapak-bapak untuk mendapatkan kembali performa secara berkelanjutan. Di samping meminumnya dengan benar, ada zona terlarang yang wajib saya garis bawahi di sini. Kita sering memiliki pemikiran keliru bahwa hanya obat kimia yang banyak efek sampingnya, sedangkan herbal alami itu tidak berbahaya dan siapa saja boleh minum. Ini adalah pandangan yang sangat berbahaya, terutama bagi usia di atas 60 tahun saat tubuh sudah menumpuk beberapa penyakit bawaan. Arak bakik meskipun diolah dengan sangat bersih, pada dasarnya tetaplah kombinasi alkohol dan bahan herbal yang bersifat hangat atau panas. Oleh karena itu, jika Bapak termasuk dalam salah satu dari 5 kelompok lampu merah berikut, saya mohon dengan sangat agar Bapak menghentikan niat untuk mengonsumsi atau harus berkonsultasi sangat teliti dengan dokter pribadi sebelum menyentuh meski hanya setetes. Kelompok pertama, dan ini yang paling banyak, adalah orang dengan tekanan darah tinggi yang belum terkontrol. Jika angka tekanan darah Bapak sering melewati ambang 140/90, maka sloki arak bakik ini bukan obat kuat tapi tiket bahaya. Bakik bersifat hangat yang menambah energi panas. Jika dikombinasikan dengan alkohol, akan membuat jantung berdetak lebih cepat dan darah memompa lebih kuat. Bagi orang normal, itu adalah gairah. Tapi bagi orang yang pembuluh darahnya sudah mengeras karena usia dan tekanan darahnya sudah tinggi, itu ibarat kita memompa kencang balon yang sudah hampir meletus. Risiko stroke bisa terjadi kapan saja, terutama jika diminum di malam hari. Kelompok kedua, orang dengan penyakit jantung berat atau gagal jantung. Jantung di usia 60 tahun ibarat mesin yang sudah berjalan puluhan tahun. Ia butuh perawatan lembut. Arak obat menambah beban bagi jantung, memaksanya berkontraksi lebih banyak untuk mengolah alkohol dan panas. Jika Bapak pernah terkena serangan jantung atau sedang gagal jantung, minum arak akan membuat jantung lelah, mudah memicu nyeri dada, atau gangguan irama jantung yang berbahaya. Kelompok ketiga, orang dengan gangguan hati, sirosis, atau enzim hati terlalu tinggi. Hati adalah satu-satunya pabrik detoksifikasi tubuh. Saat hati sudah lemah, ditandai dengan angka SGOT-SGPT yang tinggi, memasukkan alkohol dan zat aktif dari bakik tidak ada bedanya dengan menyiram bensin ke api. Hati tidak akan sanggup mengolah racun tersebut, menyebabkan penumpukan racun yang membuat penyakit makin parah dengan cepat. Kelompok keempat, mereka yang sedang menderita penyakit lambung akut.
Jika Bapak sedang mengalami luka lambung, asam lambung kronis, atau perdarahan pencernaan, maka alkohol adalah musuh nomor satu. Alkohol merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam, membuat luka makin lebar dan dalam. Jangan percaya mitos bahwa arak obat menyembuhkan sakit mah. Dengan bakik ini, justru hanya akan membuat perut Bapak terasa terbakar lebih hebat. Kelompok kelima, kelompok bahaya tersembunyi, yaitu orang yang sedang mengonsumsi obat kimia khusus. Ini yang jarang diperhatikan. Jika Bapak sedang diam-diam menggunakan obat kuat kimia instan dari apotik, mutlak jangan dibarengi arak bakik. Kombinasi ini menyebabkan reaksi penurunan tekanan darah yang drastis, bisa berakibat pingsan atau serangan jantung mendadak. Begitu juga jika sedang minum obat penurun tensi, obat pengencer darah, atau obat penenang, arak bakik akan mengubah cara kerja obat tersebut, memicu perdarahan dalam atau depresi pernapasan yang sulit diprediksi. Bapak-bapak lihat sendiri, kesehatan adalah modal yang paling berharga. Jika Bapak termasuk dalam kelompok di atas, jangan berkecil hati. Kita masih punya banyak cara lain untuk sehat. Merebus bakik sebagai teh tanpa alkohol, latihan otot dasar panggul, atau pola makan ilmiah. Jangan, demi kesenangan satu sloki Bapak, mempertaruhkan keselamatan nyawa sendiri. Perjalanan memulihkan vitalitas di usia 60 tahun bukan tentang lari cepat, tapi tentang perjalanan panjang yang membutuhkan pemahaman dan disiplin. Melalui video hari ini, saya berharap Bapak-bapak sadar bahwa arak bakik bukan obat ajaib yang bisa mengubah Bapak menjadi muda kembali dalam semalam. Ini benar-benar obat berharga dari warisan leluhur, tapi hanya akan bermanfaat jika dan hanya jika kita tahu cara menghargai dan menggunakannya dengan benar. Ingat baik-baik 3 kata kunci yang saya tekankan sepanjang bincang Bapak kita ini. Pertama adalah bersih. Bersih dari tanah dan bersih dari racun. Artinya, wajib buang inti kayu. Jangan pernah berkompromi dengan rasa malas atau rasa sayang di tahap ini. Kedua adalah cukup. Cukup waktu perendaman agar khasiatnya matang, dan cukup dosis 20-30 ml per hari agar obat meresap tanpa merusak hati. Dan ketiga adalah tepat. Tepat orang, tepat penyakit. Jika tubuh sudah memberikan sinyal peringatan berupa tensi tinggi atau jantung lemah, maka keberanian terbesar saat itu adalah tahu cara menolak sloki arak demi melindungi nyawa sendiri. Usia mungkin membuat rambut kita memutih dan langkah kaki melambat. Tapi tidak bisa merampas wibawa dan kebahagiaan hidup jika kita tahu cara merawat diri. Sebotol arak rendaman yang standar di sudut rumah bukan hanya obat penguat stamina, tapi juga bukti dari ketelitian dan pemahaman seorang pria dewasa yang bijak. Minum 1 sloki arak obat yang wangi setelah makan malam, merasakan kehangatan yang menjalar, merasa pikiran tenang dan tidur lebih nyenyak, itulah keuntungan terbesar di masa tua. Segera setelah video ini berakhir, jika di rumah Bapak sudah ada botol bakik, tolong cek lagi apakah intinya sudah dibuang atau belum, warnanya sudah pas atau belum. Jika ragu, jangan segan untuk membuatnya ulang dari awal mengikuti 3 resep yang baru saja saya bagikan. Untuk kesehatan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali dengan benar. Jika Bapak merasa ilmu ini bermanfaat dan praktis, tolong berikan saya 1 like agar saya makin semangat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di video selanjutnya saya akan berbagi tentang menu makanan obat yang membantu memulihkan otot panggul tanpa perlu setetes alkohol pun. Jika Bapak sudah siap menerapkan cara ini, silakan tulis angka 1 di kolom komentar di bawah agar kita bisa berkomitmen bersama. Semoga Bapak-bapak selalu sehat walafiat, pikiran jernih, dan tetap menjaga api semangat sebagai pilar yang kokoh dan hangat bagi keluarga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.